edaran dari PP Muhammadiyah berkaitan dengan tuntunan ibadah Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19. Saya awali dengan pendahuluan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah berlangsung selama 1 tahun. Semua pihak telah berupaya untuk mengatasi dampak penyebarannya. Nah, Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan wabah ini, mulai dari dibentuknya MCCC, penyediaan layanan rumah sakit dan seterusnya, termasuk pemberian fatwa-fatwa keagamaan berkaitan dengan peribadatan yang juga terdampak pandemi. Nah, ini sebagai pendahuluan. Selanjutnya terkait dengan kegiatan ibadah pada bulan suci Ramadan nanti. Terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Maka orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala, termasuk dalam kelompok orang yang sakit ini, mereka berhak mendapatkan rukhsah atau keringanan meninggalkan puasa Ramadan dan wajib mengganti pada bulan yang lain sesuai dengan ketentuan tuntunan syariat. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kekebalan tubuh dalam rangka berhati-hati guna menjaga agar tidak tertular, tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani COVID-19 bila mana dipandang perlu dapat meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan mengganti setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana dipahami tadi di awal saya sampaikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 71, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidrakum." Wahai orang yang beriman, berlaku waspadalah kamu. Nah, ini kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Al-Baqarah 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Nah, ini keterangannya. Juga dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemudorotan dan pemudorotan. Nah, ini la dororo wala diroro, tidak ada kemudorotan dan pemudorotan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat dan hadis di atas menunjukkan keharusan waspada atau hati-hati serta larangan menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan dan kemudorotan, yang berarti keharusan menjaga diri atau jiwa. Nah, tenaga medis ini ya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang menangani pasien COVID-19 membutuhkan kekebalan tubuh ekstra sehingga boleh tidak berpuasa, dan apabila telah tetap berpuasa dikhawatirkan justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun, dan ini bisa menimbulkan mudarat. Jadi tinggal dilihat situasinya.
Nah, yang ketiga ini banyak pertanyaan. Kita jangan ragu dalam memilih, karena hukum itu seringkali banyak perbedaan. Ini hasil ijtihad. 3. Vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lain seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan atau menambah energi. Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan, minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan dan minum. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Maka makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ini fatwa dari Majelis Tarjih. Jadi vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan di bulan suci Ramadan. Jangan ragu-ragu, kalau ragu tinggalkan. Kalau kita misalnya panjenengan ada yang tidak yakin, ya jangan. Kemudian yang keempat, bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID-19, sholat berjamaah baik sholat fardu maupun qiyam Ramadan atau taraweh tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan diri dari penularan virus corona. Jadi kalau ada masyarakat di tempat tinggal atau di sekitar masjid yang sedang terkena dan dikhawatirkan akan menimbulkan penularan, maka boleh dilaksanakan sholat fardu maupun sholat taraweh di rumah masing-masing. Nah, hal ini didasarkan pada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibnu Abbas. Diriwayatkan bahwa dia mengatakan kepada muazzinnya di suatu hari yang penuh dengan hujan, jika engkau sudah mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka janganlah ucapkan hayya 'alas shalah atau kemarilah untuk sholat, namun ucapkanlah shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Lalu rawi melanjutkan seolah-olah orang-orang pada waktu itu mengingkari hal tersebut. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian merasa aneh dengan ini? Sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih dariku, yaitu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sholat Jumat itu adalah hal yang wajib atau azmah, namun aku tidak suka memberatkan kepada kalian sehingga kalian berjalan di jalan becek dan jalan yang licin. Nah, ini keterangan hadis riwayat Muslim. Kemudian pada keterangan hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan bahwa dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengar azan lalu tidak ada uzur baginya untuk menghadiri jamaah, maka sahabat bertanya, ada uzurnya? Lalu beliau menjawab, keadaan takut dan penyakit, maka tidak diterima sholat yang dilakukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini hadisnya banyak dan panjang-panjang Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga saya cukupkan dua tadi hadisnya. Keterangannya, masjid atau tempat sholat di rumah bisa digunakan untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunat maupun sholat wajib dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi wabah penyakit, hujan deras yang tidak memungkinkan ke masjid, atau kesulitan seperti yang dialami oleh Itban bin Malik. Nah, ini keterangan yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kelima,
bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan COVID-19, sholat jamaah baik sholat fardu maupun sholat Jumat maupun sholat atau qiyam Ramadan, sholat tarawih dapat dilakukan di masjid, musola atau tempat lainnya dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Meluruskan maupun merapatkan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Oleh karena itu merapatkan shaf sangat dianjurkan dalam kondisi sholat yang normal dan tanpa adanya bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Adapun dalam kondisi belum normal, di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman COVID-19, maka perenggangan jarak shaf dapat dilakukan demi menjaga dari bahaya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Ibnu Majah, la dororo wala diroro. Tidak boleh berbuat mudorot dan menimbulkan mudorot. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini perenggangan jarak tidak menghilangkan pahala kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi kita dalam beribadah itu jangan ragu-ragu, ya, tidak mengganggu atau tidak mengurangi pahala kesempurnaan sholat berjamaah. Karena wabah COVID-19 ini merupakan udzur syar'i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Rasulullah SAW bahwa dari Abu Musa diriwayatkan bahwa saya mendengar Nabi SAW tidak hanya sekali atau dua kali beliau bersabda, apabila seorang hamba melakukan amal soleh kemudian ia terhalang oleh suatu penyakit atau suatu perjalanan, maka tercatat baginya seperti amalan soleh yang pernah dia lakukan dalam keadaan mukim lagi sehat. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini yang B. Kemudian yang C, Bapak Ibu saudara sekalian, pada dasarnya ini yang B ya, sekarang yang B maksud saya, sholat memakai masker. Pada dasarnya mendirikan sholat dalam keadaan tertutup wajah tidak dianjurkan. Hal ini sesuai hadis Rasulullah. Rasulullah melarang seorang menutup mulutnya di dalam sholat. Ada hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi Rasulullah itu dalam hadisnya melarang orang menutup sholat. Nah, para kritikus hadis berbeda pendapat tentang hadis tersebut. Ada yang menilai dhaif, ada juga yang menganggap hasan. Larangan menutup wajah sebagaimana dalam hadis tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri meletakkan hadis tersebut pada bab hal-hal yang tidak disukai atau makruh dalam sholat. Selain itu, Bapak Ibu saudara sekalian, larangan dalam hadis itu pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi. Oleh karena itu menutup sebagian wajah dengan masker ketika berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari COVID-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut, ya, tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut dan tidak merusak keabsahan sholat. Apalagi pada masa ancaman seperti wabah sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan, sehingga ya dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika ke masjid atau musola saat berjamaah. Dengan demikian Bapak Ibu, masker telah menjadi suatu kebutuhan atau al-hajah berdasarkan yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih, kaidah usul fikih, adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan secara umum maupun khusus. Nah, sehingga kesimpulannya sholat memakai masker boleh dan tidak mengurangi pahala sholat. Nah, ini kita harus yakin mantap. Sehingga saya itu selalu pakai masker kecuali lupa ketika sholat berjamaah, ya. Yang C, jamaah sholat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid, musola atau langgar dengan pembatasan kuantitas atau jumlah maksimal 30% dari kapasitas tempat tersedia sesuai arahan dari pihak berwenang. Hal ini dalam rangka kewaspadaan dan menghindari mudarat yang timbul sesuai dengan petunjuk ayat dan hadis yang dikutip
pada bagian atas tadi. Nah, ini bagian C. Kemudian yang D, Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di masjid, musola atau langgar. Hal ini dalam rangka kewaspadaan dan kehati-hatian guna menghindari tertularnya COVID-19 serta sejalan dengan ayat Quran hadis dan hadis yang dikutip pada angka 2 di atas, serta memperhatikan pula semangat pada hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jangan orang sakit dicampur baurkan dengan orang yang sehat. Nah, ini. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Kemudian pada hadis-hadis yang lain, ini hadisnya banyak. Saya sampaikan hadis satu lagi. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Umar pergi menuju Syam. Ketika sampai di wilayah Sard, dia mendapatkan kabar tentang wabah yang sedang terjadi di Syam. Abdurrahman bin Auf lalu menginformasikan kepada Umar bahwa Nabi suatu ketika pernah bersabda, apabila kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika wabah itu terjadi di tempat kamu, maka janganlah keluar atau pergi dari tempat itu. Nah, ini dasar antara lain sebagai landasan adanya isolasi atau pembatasan yang dilakukan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain, ini tidak saya sampaikan karena nanti waktunya nggak cukup. Yang E, menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk masjid, memakai perlengkapan sholat seperti sarung, peci, mukena, membawa dari rumah. Jadi kalau bisa jangan memakai yang di masjid. Dalam rangka melakukan pencegahan penularan COVID-19, hal ini sebagaimana prinsip dalam kaidah fiqhiyah sadduz dzari'ah, menutup jalan kerusakan. Nah, ini. Kemudian yang F, takmir hendaknya menjaga kebersihan masjid atau musola setiap hari sebelum dan sesudah digunakan untuk ibadah. Takmir hendaknya menyiapkan segala perlengkapan pelindungan diri untuk mendukung pelaksanaan ibadah secara bersih dan aman di masjid atau musola, seperti penyediaan masker dan sabun cuci atau hand sanitizer. Takmir hendaknya juga memastikan kualitas ventilasi, ya, atau adanya aliran udara luar dan dari dalam masjid atau musola yang baik di ruangan masjid atau musola. Hal ini sebagaimana prinsip dalam kaidah fiqhiyah di atas. Jadi harus ada ventilasi, ya. Jangan dirapeti. Sebaiknya begitu. Lalu yang keenam, Bapak Ibu saudara sekalian, kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan sholat berjamaah seperti kuliah subuh atau ceramah taraweh dapat dilakukan dengan mengurangi durasinya agar tidak terlalu panjang dan tetap menerapkan protokol kesehatan lain secara disiplin. Namun demikian, jika ditemukan kasus positif COVID-19 di sekitar masjid musola, kajian atau pengajian hendaknya dilaksanakan secara daring, daring dalam jaringan, atau dengan membagikan materi makalah kepada jamaah di rumah atau melalui media daring. Nah, seperti saya ini nanti, ini saya sebarkan, saya rekam, nanti saya unggah lewat YouTube, Pak. Sedangkan pengajian akbar yang mendatangkan banyak jamaah dan berpotensi menimbulkan konsentrasi orang banyak tidak dianjurkan. Pengajian akbar dalam rangka peringatan nuzul Quran, nah itu misalnya, itu tidak dianjurkan. Kemudian yang ketujuh, buka bersama atau tajilan, sahur bersama, tadarus bersama, iktikaf dan kegiatan lain atau sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penularan COVID-19 seperti makan bersama tidak dianjurkan. Nah. Yang kedelapan, takbir Idul Fitri diutamakan di rumah masing-masing
takbir Idul Fitri boleh dilakukan di masjid, mushola atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah di sekitarnya yang terindikasi COVID-19. Jadi kalau yang terindikasi sebaiknya mengisolasi diri agar tidak menular ya. Dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap protokol kesehatan terkait COVID-19 secara disiplin. Nah. Kemudian yang 9 ini nomor 9, kegiatan syiar anak-anak seperti taraweh berjamaah, takjilan maupun takbir keliling tidak dianjurkan. Ya, takbir keliling mah wis suwe ora ana ya. Nah. Pengajian atau kegiatan syiar lainnya seperti lomba keagamaan untuk anak-anak dapat dilakukan secara daring. Kemudian yang ke-10, sholat Idul Fitri bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID-19 dapat dilakukan di rumah. Dapat dilakukan di rumah. Dan bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan COVID-19, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat tinggal dengan jumlah jamaah yang tidak membawa kerumunan besar, dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan, yaitu sholat dengan sop berjarak, sholat menggunakan masker, dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok kecil, dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir. D. Mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabatan tangan, tidak berkerumun dan lain-lain. Nah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu kali di samping ya. Ya, main rampung ya. Mudah-mudahan cukup ini memorinya. Nah, pembatasan, pencegahan dan pengetatan dalam pelaksanaan ibadah maupun aktivitas syiar keagamaan di atas didasarkan pada beberapa kaidah fikih. Antara lain, pertama, ad-dororu yuzalu, kemudorotan harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, al-musaqqatu tajlibut taisir, kesukaran dapat mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, kemudorotan dibatasi dengan kadarnya. Kemudian yang keempat, mencegah mudorot lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Darul mafasidi aula min jalbil masalih, mencegah mudorot lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Nah, ini keterangan nomor 10. Sekarang keterangan nomor 11. Memperbanyak zakat, infak dan sodako serta memaksimalkan penyalurannya untuk pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Hal ini selaras dengan spirit Al-Quran dan Al-Hadis, antara lain surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah memberi rizki yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat Saba ayat 39. Lalu juga dalam surat Al-Baqarah 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ini biasa dibaca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 261. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu yang C ini dasarnya. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan dermawannya itu semakin tampak pada bulan suci Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini landasan dasar memperbanyak zakat, infak dan sedekah. Monggo
Ya, ini sudah saya unggah. Tadi di YouTube saya juga sudah saya unggah. Agar diantara persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan secara finansial. Tidak hanya untuk buka, untuk sahur, tapi juga dialokasikan untuk yang lain. 12 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini simak bagus sekali ini. Memperbanyak istighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, membaca Al-Quran, zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini ayat Qurannya banyak, hadisnya juga banyak. Saya sebutkan beberapa saja. Antara lain surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon. Apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu agar selalu berada dalam kebenaran. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, malaikat Jibril menemui beliau pada tiap malam bulan suci Ramadan, lalu mengajaknya mendaras atau tadarus Al-Quran. Nah, ini sebagai dasar landasan untuk memperbanyak istighfar, tobat, berdoa, membaca Quran, zikir dan sholawat Nabi. Lalu yang ke-13 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tinggal sedikit lagi nih, poin yang terakhir. Menggalakkan berbuat ihsan atau berbuat baik dan saling menolong atau ta'awun di antara masyarakat, misalnya dengan cara mencukupi kebutuhan pokok bagi keluarga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung atau sedang isolasi mandiri. Nah, hal ini sesuai dengan spirit Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Saya sampaikan ayat Qur'annya antara lain. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini sering kita mendengar, saya juga sering baca pada khutbah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 2 juga kita sudah hafal, sudah sering mendengar. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan melapangkan darinya kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah beberapa poin-poin dari tuntunan ibadah Ramadan 1442 dalam kondisi darurat COVID-19. Selanjutnya sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, fatwa ini diharapkan menjadi pegangan bagi kita, khususnya bagi warga Muhammadiyah dan umumnya bagi kaum muslimin di bulan suci Ramadan 1442 yang akan datang. Apabila sebelum datang bulan suci Ramadan terjadi penurunan angka COVID-19 secara signifikan,
atau justru sebaliknya terjadi lonjakan kasus yang tinggi, fatwa ini akan ditinjau kembali. Dan pelaksanaan ibadah menyesuaikan dengan tingkat kedaruratan yang terjadi di daerah masing-masing. Hal ini sesuai dengan kaidah ad-daruratu tuqaddamu biqadariha. Kemudorotan itu dibatasi dengan kadarnya. Nah, ini dikutip dari Al-Asbah wan Nadhair oleh As-Suyuti halaman 84. Kemudian segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas, dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Nah, idza daqal amrut tasa'a wa idza tasa'a daqo. Nah, ini kaidah dalam usul fikih atau kaidah dalam fikih. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan pedoman ibadah di masa COVID-19 ini saya kira kita sudah bisa memahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya ini ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid dengan ketuanya Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA, kemudian sekretarisnya Dr. Andes Muhammad Mas'udi MAG pada tanggal 19 Maret 2021, jadi belum lama kemarin, atau 6 Sya'ban 1442. Ini sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.